Video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan juring dan busur. Di sini, Bapak ada dua contoh soal. Yang pertama, ini soal tentang luas juring, dan yang kedua, soal tentang panjang busur. Nah, kita selesaikan dulu soal yang nomor 1. Nah, karena soalnya berbentuk soal cerita, maka kita harus menguraikannya dengan cara menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab, serta jadi. Nah, di sini soalnya nih anak-anak bisa baca dengan cara nge-pause dulu videonya. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Apa sih yang diketahui dari soal-soal ini? Oke, yang pertama. Nah, apa sih yang diketahui dari soal ini? Yang pertama, 90 derajat ini disebutnya apa? Ya, besar sudut pusat adalah 90 derajat. Nah, sekarang yang 14 cm itu apa? Oke, jari-jari sama dengan 14 cm. Ada lagi yang diketahuinya? Tidak ada. Sekarang kita tulis ditanyakan. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Yaitu berapa luas kebun yang belum ditanami. Nah, kalau yang belum ditanami berarti yang kita cari adalah luas nih, yang putih yang tidak diarsir. Tapi karena kita pernah mempelajari luas juring itu yang diketahui, yang dicari yang diarsir dulu, maka kita cari dulu yang diarsir, lalu nanti kita cari yang bagian tidak diarsirnya. Oke, sekarang kita jawab dulu. Nah, jawabnya menggunakan rumus mencari luas juring. Nah, kalau mencari luas juring, yang pertama dicari adalah luas lingkaran dulu. Luas lingkaran sama dengan, nih, karena yang diketahui adalah jari-jari, maka rumusnya adalah V kali R kuadrat. Nah, sekarang karena jari-jarinya 14, maka V-nya menggunakan 22/7 kali 14 kali 14. Ini 14 bisa kita sederhanakan, ini 1 menjadi 2, maka 22 kali 2 itu 44. 44 dikali 14 adalah 616 cm persegi. Oke, luas lingkaran sudah ada. Sekarang kita masukkan ke luas juring. Nah, luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Yuk, besar sudut pusatnya adalah nih yang diketahui 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya 616 cm persegi. Nah, di sini 90 dan 360-nya bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 90 menjadi 1/4 kali 616 cm persegi. Nah, tinggal dibagi 616 dibagi 4 adalah 154 cm persegi. Nah, ini adalah luas yang di dalamnya. Sekarang kita akan mencari luas yang di luarnya. Bagaimana caranya? Ya, di sini kita tulis luas kebun yang belum ditanami adalah, kita di bawah saja sama dengan, nah di sini karena keseluruhan lingkaran itu 360 derajat, yang ditanami 90 derajat, maka sisanya berapa? Nah, dapat kita tulis 360 derajat dikurang 90 derajat per luas keseluruhan lingkarannya dikali luas yang sudah ditanami. Luas kebun yang ditanami. Yuk kita selesaikan. 360 dikurang 90 adalah 270 derajat per 360 derajat dikali tadi luas yang ditanami adalah 154 cm persegi. Nah, 270 dan 360 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 90, maka di sini menjadi 3/4
kali 154 cm persegi. Nah, kita kepinggir saja. Nah, 154 dikali 3 dibagi 4 hasilnya adalah 115,5 cm persegi. Nah, sudah diketahui ini jawabannya. Sekarang kita ke jadi. Nah, jadinya kita ambil dari ditanyakan. Jadi, luas kebun yang belum ditanami. Luas kebun yang belum ditanami adalah 115,5 cm persegi. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 1. Nah, anak-anak sebenarnya ini bisa dikepinggirkan saja supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Ini juga bisa kepinggirkan. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 ini membahas tentang panjang busur. Anak-anak boleh baca dulu soalnya. Oke, sekarang kita menulis diketahui, ditanyakan, dan jawabnya. Yang pertama diketahui, apa yang diketahui dari soal ini? Ya, sama seperti yang tadi, yaitu besar sudut pusat dan jari-jari. Nah, apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah panjang pita tersebut. Nah, jika dibaca berdasarkan soal, jadi nanti kita akan cari panjang busurnya dulu. Nah, lalu kita cari jika di sekeliling hiasan dipasang pita, jadi di sekelilingnya dipasang pita, butuh berapa panjang nih? Karena yang ini sudah diketahui, panjang ini dan panjang ini sama, maka kita harus cari panjang busur ini supaya bisa dihitung ketiga angka ini. Ini sudah ada, kita cari yang ini. Yuk, kita menggunakan rumus panjang busur. Nah, karena panjang busur itu menggunakan keliling lingkaran, kita cari dulu keliling lingkarannya. Keliling lingkaran rumusnya yang harus ada jari-jarinya, yaitu 2 kali V kali R. Kita kepinggir saja biar menghemat kertas. Nah, karena jari-jarinya 49 bisa dibagi 7, maka V-nya kita gunakan 22/7. 2 kali 22/7 kali 49. Nah, di sini 49 dan 7 sama-sama bisa dibagi 7. Maka 2 kali 22 adalah 44. 44 dikali 7 adalah 308 cm. Tanpa persegi ya, karena ini adalah lingkaran, keliling lingkaran. Nah, karena sudah diketahui keliling lingkaran, kita cari panjang busurnya. Rumusnya adalah besar sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, di sini besar sudut pusatnya adalah 90 derajat per 360 derajat dikali kelilingnya 308 cm. Nah, ini 90 dan 360 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 90 menjadi 1/4 kali 308 cm. 308 kali 1 bagi 4, maka hasilnya adalah 77 cm. Nah, panjang busurnya sudah kita ketahui, ini 77, ini 49. Sekarang kita cari panjang pita yang dibutuhkan. Nah, kita tulis dulu. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias hiasan
dinding tersebut adalah, nah, jari-jari tambah jari-jari tambah panjang busur sama dengan jari-jari tambah jari-jari tambah panjang busur. Jari-jarinya adalah 49 nih. Jari-jarinya 49 cm tambah 49 cm tambah panjang busur 77 cm. Maka hasilnya adalah 49 tambah 49 98. 98 tambah 77 adalah 175 cm. Nah, maka inilah panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias hiasan dinding tersebut adalah 175 cm.